Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Sulistiawati. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan pupuk kompos dari jerami dan perbanyakan trichoderma. Kesuburan tanah merupakan suatu hal yang penting dalam kegiatan pertanian. Maka dari itu, kualitas pupuk organik berpengaruh besar dalam menjaga kesuburan tanah secara jangka panjang. Dalam pembuatan pupuk organik, bahan organik perlu dikomposkan terlebih dahulu karena jika CN rasio diberikan secara langsung ke tanaman, maka akan terjadi perebutan antara mikroba dengan tanaman sehingga tanaman akan kalah. Maka dari itu perlu dikomposkan agar CN rasio bisa diturunkan menjadi kurang dari 25. Bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan pupuk kompos ini diantaranya ada limbah jerami, rumput-rumputan, pupuk kandang, dan mol atau dekomposer. Pengomposan ini harus dilakukan di tempat yang bervolume minimal 1 meter kubik supaya terjadi panas agar mikroba aktif. Semakin beragam bahan organik yang digunakan dalam pembuatan pupuk kompos ini, maka akan semakin berkualitas pupuk komposnya dan akan semakin kaya bahan organiknya. Cara pembuatannya pertama adalah siapkan tempat minimal 1 meter kubik. Kemudian limbah jerami dicacah agar mikroba dapat masuk ke sela-sela bahan sehingga mempercepat proses pengomposan. Lalu tumpuk jerami tersebut atau bahan organik lainnya sampai setinggi 20 cm. Kemudian basahi dengan cara disiram air. Mikroba ini akan bekerja pada pengomposan di kelembapan antara 40-60%. Jadi pastikanlah selama pengomposan ini kelembapan terus terjaga. Kemudian taburkan pupuk kandang di permukaan jerami dan tambahkan mol atau mikroorganisme lokal. Ulangi langkah sebelumnya hingga mencapai 5 lapisan atau mencapai minimal 1 meter dan pada lapisan teratas basahi dengan air. Kemudian siramkan sekali lagi dan tutup dengan terpal. Fungsinya agar tidak kehujanan dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Lalu diamkan pengomposan ini selama 3 minggu. Setelah 3 minggu CN rasio akan turun mendekati 25. Pupuk organik yang telah jadi lebih baik dicampurkan pada saat pengolahan lahan dibandingkan diberikan langsung di permukaan tanah. Trichoderma merupakan cendawan yang bersifat saprofit yang sangat bermanfaat karena mampu menekan cendawan-cendawan yang ada. Trichoderma ini adalah cendawan yang bersifat antagonis sehingga mampu menyerang cendawan yang bersifat patogen. Cara pembuatan trichoderma ini pertama-tama adalah lingkup. Untuk pembuatan trichoderma harus aseptik. Alat yang digunakan harus dibersihkan dengan alkohol. Kemudian media yang digunakan ini bisa menggunakan media kentang, dedak, jagung, beras, atau kacang-kacangan. Yang terbaik adalah menggunakan beras atau dedak. Pada video kali ini saya menjelaskan perbanyakan menggunakan media beras. Langkah yang perlu dilakukan selanjutnya adalah beras dicuci bersih, kemudian direndam selama 24 jam, dikering anginkan, kemudian beras tersebut dimasukkan ke dalam plastik tahan panas dan disterilisasi dengan cara dikukus selama 2 jam atau menggunakan autoclave selama 15 menit. Kemudian inokulasi dengan cendawan trichoderma dari isolet. Alat-alat yang digunakan juga harus steril. Caranya yaitu dengan disterilisasi, disemprot dengan alkohol, kemudian dibakar dengan api hingga membara. Semua kegiatan ini harus dilakukan dekat dengan api agar terjaga kesterilannya. Langkah selanjutnya adalah ambil isolet trichoderma tersebut, kemudian letakkan ke dalam media berasnya. Kemudian media dengan plastik tersebut ditutup dengan strapless dan ditutup plastiknya berbentuk segitiga. Fungsinya adalah agar ada udara yang masuk dan menyebar rata. Beri label dan simpan selama 2 minggu. Jika terdapat cendawan yang berwarna hijau dan bau seperti tape, maka menandakan bahwa berhasil.
Setelah berhasil, trichoderma ini bisa langsung dipakai atau diturunkan lagi. Jika diturunkan, caranya sama, namun medianya beras yang sudah jadi. Penurunan trichoderma ini bisa dilakukan sampai 3 kali. Untuk pengaplikasiannya bisa dicampur dengan kompos, dosisnya 1 ons dengan 5 kg kompos, atau bisa langsung ditaburkan ke tanah dengan dosis yang sama. Bisa dicairkan juga dengan cara seperti mencuci beras, kemudian diambil airnya. Dosisnya 100 gram dengan 5 liter air. Pupuk organik seperti yang sudah dijelaskan tadi dan agensi hayati seperti trichoderma ini dapat sangat bermanfaat bagi petani karena dapat mengurangi biaya. Menerapkan sistem pertanian organik ini juga dapat meningkatkan kesuburan tanah secara jangka panjang sehingga produktivitas tanaman semakin meningkat. Sekian video untuk hari ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bisa menambah wawasan dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.